S House Kolektif merupakan wadah perkumpulan bagi seniman yang bekerja dengan komunitas dan jaringannya dalam menjalankan ruang sebagai laboratorium seni budaya bagi anak muda. Berdiri pada tahun 2011, komunitas ini berupaya untuk mendukung dan mengembangkan potensi dan kontribusi pada praktik seni masa kini dengan menyediakan platform untuk produksi, dialog, dan kolaborasi. S House Kolektif bertujuan untuk menunjukkan peran dan fungsi seni kontemporer dalam masyarakat saat ini sambil mencoba mengajak masyarakat untuk memandang karya seni sebagai bentuk kegiatan bersama, menegosiasikan diskusi seputar konsep pengalaman kelas sosial. Mari belajar mengapresiasi artis dan seni dimulai hari ini. Action. Nah, sekarang gue ya dan juga tim artistik apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik udah berada di kota DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Yes. Very istimewa. Karena kita juga ada di satu tempat istimewa. Ini nggak tahu ini ada hubungan saudara sama toko bangunan apa enggak. Tapi namanya S House Kolektif, ya kan? Yeah. Ya, nah Uma ini adalah salah satu yang ngurusin ya, adikku Suma. So, Uma, boleh jelasin sedikit, ini kan S House nih dari 2011 ya kalau nggak salah ya? Iya, S House dari 2011. Kenapa namanya S House Kolektif? Maksudnya di dunia seni itu kan emang kalau kita lihatnya kayak gambling sih. Iya. Kayak main gitu. kartu gitu aja. Jadi di sini S itu kayak kartu as. Jadi kayak oh, S-nya tuh kartu as. S-nya tuh kartu as. Sebenarnya karena kalau lihat kita dunia seni rupa gitu, ya gambling sih kita kan nggak tahu. Oke. Besok mau gimana atau gimana gitu. Kasihan banget sih besok mau gimana. Sedih ya. Oke, ini jadi lagi ada karya seni horor. Karena ada kuburan bukan bayi. Ini karya seninya Gali Johar. Oke. Dia salah satu seniman yang pameran di S House. Salah satu terlibat proyek Trimas Ketir namanya. Selama pandemi ini kegiatan S House gimana? Karena kan banyak kolektif yang juga akhirnya ya mau nggak mau mereka harus survive kan. Mereka harus tetap berkegiatan. Nah, gimana dengan S House Kolektif? Ya kita lumayan survive. Maksudnya lumayan survive. Maksudnya gini, jadi memang kalau sekarang galeri kan kita tutup dulu. Maksudnya demi alasan kesehatan of course, ya. Tapi kita juga sempat ada kolaborasi menginisiasi bareng sama teman-teman yang lain, kolektif yang lain untuk bikin dapur umum di mes di mana gitu. Jadi itu bareng-bareng dikelola sama kolektif yang lain. Kolektif kayak begini kan pasti perlu biaya, ya operasional, ya apa gitu. Itu ada bantuan dari pihak lain nggak sih, termasuk pemerintah? Kalau kita mengelola ruang S House ini kan dari 2013. Nah, kita dapat bantuan 2 tahun terakhir kemarin ada 2 program kita yang disupport sama pemerintah lokal Jogja. Pemerintah provinsi berarti? Pemerintah provinsi. Oh, oke. Oh, berarti pemerintah provinsinya punya satu perhatian dong sama kolektif-kolektif ini. Bagus dong berarti. Iya. Ada support. Gitu. Oh, good. Jadi ada 2 proyek kita yang disupport itu ada pameran soal graffiti street artist itu After All These Years gitu, dan satunya ada Arisan Tenggara yang kita mencoba bikin forum untuk kolektif-kolektif di Indonesia dan di Asia Tenggara gitu. Oke, teman ninja, habis ini kita punya satu segmen yang namanya Fakta Versi Kita ya. Jadi jangan mana-mana, kita keliling dulu. Let's go, Mas. Oke, masuk. Ayo. Oke, ini udah di Fakta Versi Kita, ini ada satu artikel dari 87onlinenews.com tentang, gue bacain judulnya dulu ya. Miris, seni budaya dan sejarah kurang diminati para pendidik. Ya benar sih, maksudnya kalau sejarah terus dibandingin sama pelajaran yang lain mungkin jadi levelnya beda, karena kan kalau matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan jadi penentu kelulusan dan sebagainya kan. Pengaruh dari luar menurutku terlalu kencang juga. Jadi kalau misalnya di sekolahan terus
pada ngumpul ngobrolin drakor gitu, terus satu orang lagi ada yang ngomongin soal kerajaan apa kayak dianggap mungkin aneh juga gitu. Kecuali kalau kerajaannya Game of Thrones. Mungkin. Iya. Tapi ini kalau di ruang lingkup seni rupa mungkin bisa jadi beda karena Iya. kalau misalnya karya seni yang ada sejarahnya gitu jadi Karena kan menarik, lebih ya dengan budaya dan mereka mungkin lebih dalam gitu ya. Oke, sekarang kita udah bersama Mas Hehe dan Gintani ya. Ini sebelum gue tanyain satu artikel satu-satu ini ke mereka berdua, gue mau nanya kembali soal S House Collective ini. So, jadi bedanya S House Collective karena S House Collective ini kan ada galerinya, ya kan di Jogja tuh galeri banyak banget, ya. Nah, ini bedanya si S House Collective galeri sama yang lain apa? Sebenarnya nggak terlalu beda kalau kemudian hampir semuanya ruang di Jogja itu memihak pada seniman. Jadi ya misalnya Gintani bilang tadi ESO secara ruang itu salah satunya memihak sama seniman. Misalnya ketika kita bikin pameran lalu ada terjadi penjualan gitu, misalnya potongannya nggak terlalu besar, nggak seperti galeri komersil di Jakarta misalnya atau di tempat-tempat lain gitu. Jadi ya lebih banyak potongannya buat seniman. Jadi kita tetap carry sih. Jadi potongannya berapa di sini? Oke, nah ini di fakta versi kita ada satu artikel. Ini coba saya mau tahu dua-duanya lah ya. Dua-duanya tanggapannya tentang dari artikel berita anda.net ya tentang pagelaran budaya Sriwijaya di Yogyakarta tidak dihargai Pemprov Sumsel. So kalau dilihat dari artikel yang tadi, ya itu kan sebenarnya pertanyaan secara umumnya adalah seniman itu dapat bantuan gak sih dari pemerintah? Ya 2 tahunan inilah, ya pernah kerja sama pemerintah daerah sih. Kita dapat support untuk beberapa program, misalnya kayak Arisan Tenggara yang kita kerja sama Arisan beberapa kolektif di Asia Tenggara termasuk Timur Timur. Arisan Tenggara ini kan masuk ke dalam program residensi. Jadi secara tidak langsung kemudian pemerintah daerah Jogja gitu ya sudah merasa bahwa penting untuk mendukung program residensi, program pertukaran ini. Jadi tidak hanya sekedar pameran aja yang biasanya di support gitu. Sekarang sudah ada Mas Hahan. Nah, ini ada satu artikel dari www.kabarcirebon.com. Asik. Ini Cirebon nggak usah ya. Oke. Nah, baik, kita bacakan. Oke. Mas Hahan ini punya TikTok follower banyak. Punya TikTok gak? Enggak punya. Aduh, gimana? Tapi aku penikmat TikTok. Oh iya, penikmat gitu TikTok. dong. Karena TikTok itu ya menurutku apa ya? Itu coba kayak TikTok itu ya. Hiburan atau ilmu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Menurutku dua-duanya. Oke, sekarang kita bacakan ya. Oke, siap. Cukup sampai situ aja. Gitu. Oke, TikTok karya seni atau sensasi? Nah, ini. Oke. Nah, kalau dari segi seni, ya, menurut Tahan apa? Apakah itu seni atau lebih ke sensasi nih gitu? Kalau menurutku sih TikTok tuh media yang pasti ya. TikToknya media pasti. Ya, pasti. Dan menurutku di media itu dia membuka kemungkinan selera-selera yang baru. Yang mungkin nggak diwadahi oleh media-media yang lain. Atau gitu. media konvensional, media seni yang konvensional lainnya. Jadi medianya jadi sangat bisa dirayakan oleh semua orang gitu. Nah, kalau menurut contoh yang disebutkan itu di ranah kesenian kita sebut sebagai ekspresi kewargaan. Oke. Jadi yang menarik sih sebenarnya ya karena seniman itu juga kan warga juga, dan warga itu juga seniman juga. Yang menurut kita juga karena apa ya, yang membentuk kebudayaan kan juga warga juga. Jadi menurutku ya
itu bagian dari ekspresi kesenian. Iya. Oh, jadi apa yang dilakukan joget-joget segala macam? Apa tadi ini menarik kan ini saat apa ekspresi kewargaan. Ekspresi kewargaan. Ini pertama kalinya saya mendengar istilah ini. Ini bagus sekali. Ini sangat positif ya. Jadi apa ya? Gak ada sebenarnya kalau dari situ ya bukan pembodohan. Ini ya ekspresi orang aja terhadap ya seni jadinya kan. Iya dong. Dan media yang paling dekat dengan mereka gitu. Ya TikTok karena yang mereka masuk ya? yang masuk di handphone mereka ada gitu. Jadi TikTok yes or no? Yes. Karena TikTok kita. Kan ya? Paham. Oke, teman Ninja, terima kasih semuanya yang udah meluangkan waktunya menonton episode kali ini. Artistik, apresiasi, artis, dan seni sambil diskusi asik yang ngebahas S House Kolektif Yogyakarta. Seru banget ya. Nah, jangan lupa untuk share, like, subscribe video channel ini. Dan semoga bisa memberikan ilmu, wawasan baru buat teman-teman yang awam di dunia seni pastinya. Bersama Bangga Karya Seniman Bangsa. Saya Eri Daging, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Artistik. Apresiasi artis dan seni sambil diskusi asik. Bahas apa mas? Oke, tene oke ya. Oke, gorengannya. Oh, sotonya saya ya. Oke, kerupuk iki. Ada plastik. Oke, jok, tene kurang siji jok. Dikei masih kilo, masih kilo. Ya. Ini paha ya.